Kalau di Thailand, di Indonesia, di India, di Pakistan, hari merdeka hampir setiap rumah rakyat letak bendera. Mereka rasa. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia Malu sama Indonesia. Malaysia merobohkan patung British. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada hidung patung saya ni. Kalau di Thailand, di Indonesia, di India, di Pakistan, hari merdeka hampir setiap rumah rakyat letak bendera. Mereka rasa hari kemerdekaan itu. Tokoh-tokoh Malaysia membincangkan mengenai kemungkinan merobohkan patung-patung pahlawan kolonial British yang tersebar di berbagai tempat di Malaysia. Wacana ini muncul setelah munculnya perbandingan dengan Indonesia yang berhasil menghapuskan pengaruh kolonial dalam simbol-simbol publik mereka. Saudara pergilah tengok tubuh negara. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada hidung patung saya ni. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada hidung patung saya ni. Jadi yang disembah kita kita sembah orang putih. Kalau tubuh orang Melayu lain juga tubuh orang putih. Dalam salah satu perjanjian damai antara Parti Kolonial Maya dengan kerajaan Malaysia, mesti tubuh negara itu agak kocak juga ini. Dan belum bahas patung dihentikan. Kalau saya tanya Tan Sri Rahimno, dan kita tengok ucapan Rahimno masa perjanjian damai itu. Begitulah juga Tan Sri Norimai. Ini dua orang polis yang bolak-balik untuk membuat perjanjian damai. Memang saya bersetuju dengan saudara Hisham, sejarah tak boleh ditulis mula. Artinya sejarah adalah sejarah. Cuma highlight itu. Kita katakan menjelang merdeka, dulu kalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya sebut tadi Dr. Janggut, Mat Kilau, Dr. Baharudin, termasuk seorang lagi ulama yang dituduh komunis, Abu Bakar. Ini dituduh komunis juga, dibuang di Pulau Derajat. Pulau Derajat itu juga tempat dibuang Umar bin. Dalam temu bual sidang akhbar di Kota Baru, saya ditanya oleh seorang wartawan, saya tak tahu dari akhbar mana. Dia kata, Tuan Haji, bukankah tidak bersyukur, berterima kasih karena Malaysia merdeka melalui perundingan tanpa tumpah darah, air dan teh. Ini yang nggak terima sebenarnya. Mencapai kemerdekaan. Bukankah Tuan Haji tidak bersyukur? Saya kata yang tak mengalir darah, yang tak mati, UMNO. Yang lain yang tak mati. Ribu mati dalam perjuangan ini. Tapi yang tak mati, UMNO. Sebab parti lain diharamkan, pemimpinnya ditangkap, masuk penjara. Sadar ini orang ini. Dulu itu kemerdekaannya permainan politik. Tapi saya yakin kalau diambang merdeka hari itu diambil referendum kepada rakyat Melayu, manakah pemimpin yang rakyat setuju untuk memimpin Melayu? Sama ada Dr. Baharudin, Tengku Rahman, ataupun Datuk On, rakyat akan memilih Dr. Baharudin. Burhanuddin ini malah pejuang kemerdekaan sebenarnya. Termasuklah pemimpin kiri pada waktu itu ialah Aisyah Ghani yang bersahabat dengan Ustazah Samseh Pakeh. Ustazah tu Ustazah Samseh Pakeh kawan dari Cikgu Samsurin. Jangan-jangan ada niat kawin. Jadi kita harus sekalian, sejarah adalah sejarah. Yang pentingnya bila kita pada masa akan datang kalau ditakdirkan dapat kuasa,
kita kena highlightkan pemimpin-pemimpin semua golongan yang berjuang untuk memerdekakan Malaya. Boleh kita terima belum? Sebagian masyarakat Malaysia merasa malu karena Indonesia, yang sama-sama mengalami penjajahan, telah lebih maju dalam menghapuskan simbol-simbol penjajah dan membangun identitas nasional yang kuat. Bersama 21 bulan Ogos bersama dengan Lee Kuan Ing, Don Tri Provinang dan Surabaya Johor, Dr. Mahfuz. Dalam ucapan Jumatan Biasa, saya kata, kenapa hari merdeka kerajaan suruh pasang bendera, letak bendera di kereta, di bangunan, tak ada orang letak. Tak ada orang letak. Kenapa? Sebab perayaan kemerdekaan seolah-olah perayaan UMNO, bukan perayaan Malaysia. Betul atau tidak? Saya boleh berfikir ini dia paling hebat. Saya ini orang kata penakut. Kalau nak kata Tengku Rahman, Dato' On, Perjuangan Kemerdekaan, okeylah. Letak bersama dalam TV, radio, suara pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain seperti Dr. Burhanuddin, Ahmad Rustamam, Tugalu, Nana Pati, pemimpin Boro, daripada kaum India. Letakkan orang-orang seperti Mat Kilau, orang seperti ini dibariskan bersama dengan pemimpin UMNO. Kalau nak menjelang hari kemerdekaan, barulah rakyat terpanggil untuk menyambut hari merdeka. Betul tak? Ini dia bertunjuk pemimpin UMNO menjelang kemerdekaan. UMNO adalah rakyat. Sebab itu kita tengok di Lebuh Raya, 100 biji kereta, 1 bendera. Yang letak bendera pun lori pasir dan lori tanah. Kenapa dia bawa muatan lebih? Nak letak semua tangkap. Yang merayakan 31 Ogos selalunya pegawai kerajaan yang disuruh pergi. Kalau di Thailand, di Indonesia, di India, di Pakistan, hari merdeka hampir setiap rumah rakyat letak bendera. Mereka rasa hari kemerdekaan itu. Tapi di Malaysia tak pernah langsung. Datang pula hari merdeka, tak lain dan tak bukan, bukit kepong, bukit kepong, bukit kepong. Itu yang keluar dalam handset saya tu. Bukit kepong tu polis yang bertugas, mata-mata yang bertugas di rumah pasung di bawah kerajaan British. Siapa nak diri yang British apa itu? Yang dianggap pahlawan mata-mata. Termasuk Ahmad Indra. Kenapa saya sebut Ahmad Indra? Selama ini bila disebut penentang pemerintah Cina, penentang pemerintah Cina, padahal Melayu, Cina, India menentang pemerintahan penjajahan. Ini yang sudah digambarkan oleh United Malay National Organization kepada rakyat. Saudara yang hormati sekalian, Bukit Kepong yang ditayangkan oleh mereka tak kena mengenal perjuangan nasionalis, perjuangan untuk membebaskan perjuangan kemerdekaan. Hal ini menimbulkan desakan dari beberapa pihak di Malaysia untuk mengikuti jejak Indonesia dengan merobohkan patung-patung peninggalan kolonial British yang dinilai sebagai warisan penjajahan. Desakan ini mencerminkan keinginan sebagian rakyat Malaysia untuk memperkuat identitas nasional mereka dan melepaskan diri dari warisan kolonial secara simbolis. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang mengulas tentang sejarah kemerdekaan di Malaysia. Kalau kita berbicara sejarah kemerdekaan di Malaysia, memang agak sedikit aneh, agak sedikit pelik ketika sejarah yang dipelajari oleh generasi Malaysia sampai sekarang itu adalah sejarah yang kalau kita mau jujur itu adalah sejarah yang salah, sejarah yang ditulis dan disetujui sepenuhnya oleh penjajah.
Kenapa demikian? Karena orang-orang ataupun kelompok-kelompok di Malaysia ataupun Malaya tempo dulu yang ingin benar-benar memperjuangkan Malaya itu benar-benar bebas dari penjajah, justru malah dianggap sebagai pengkhianat, ditangkap dan dipenjara. Ini tidak ditulis dalam sejarah untuk bisa dipelajari oleh generasi muda. Yang dipelajari adalah sejarah yang ditulis oleh British, yang lebih membela British, yang lebih mengagung-agungkan British sebagai superhero karena satu permainan politik dari orang Melayu sendiri yang ada di dalam satu partai untuk berambisi berkuasa dengan cara bernego dengan British agar British memberikan kemerdekaan. Makanya di Malaysia itu kan dibuatkan satu patung di mana wajah-wajah yang dibuat dalam patung itu kulit putih ataupun British. Justru orang tempatan di dalam patung itu malah dijajah. Inilah yang terkadang kita agak sedikit merasa aneh ketika orang Malaysia melihat patung tersebut tidak tersinggung. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video, dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.